Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok HG4. Pada video kali ini, kami akan memaparkan hasil dan kesimpulan tentang diskusi yang telah kami lakukan mengenai pemicu ketahanan nasional. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang bertugas sebagai presentan pada video kali ini adalah Atadia Ramadan Rizal, Dita Puspitasari, Fadila Eka Nursita, dan saya, Lukman Marfis Rifai. Anggota lainnya pada kelompok kami adalah Ajeng Sita Tania, Hani Zulfa Nabila, Vina Oktavia Reza, dan Yehuda Uzi. Baik, langsung saja kita mulai presentasi pada hari ini. Pendahuluan dari materi ini adalah pada awal tahun 2020, pandemi COVID-19 membuat kepanikan di mana-mana. Pandemi COVID-19 membuat ketahanan nasional menjadi menurun. Ketahanan nasional merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara untuk menjaganya. Pada hakikatnya, ketahanan nasional merupakan kemampuan dan ketangguhan suatu negara atau suatu bangsa untuk menjamin kelangsungan hidupnya untuk menuju kejayaan bangsa dan negara. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi-solusi atas masalah yang akan terjadi. Selanjutnya, kami telah membahas beberapa permasalahan dan menyepakati 7 permasalahan ketahanan nasional yang akan kami sampaikan. Di antaranya adalah, yang pertama, penerapan asas-asas ketahanan nasional dalam menghadapi ancaman negara. Yang kedua, aspek ketahanan nasional dalam menghadapi ancaman negara. Yang ketiga, konsepsi ketahanan nasional dalam membentuk suatu ketahanan negara dari ancaman. Yang keempat, pengaruh aspek Trigatra dalam membentuk ketahanan nasional di masa pandemi. Yang kelima, dampak COVID-19 bagi suatu negara dan implementasi ketahanan nasional dalam menanggulangi COVID-19. Yang keenam, fungsi ketahanan nasional bagi suatu negara dalam menghadapi ancaman negara. Dan yang terakhir, penerapan manfaat ketahanan nasional bagi negara Indonesia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Atadia Ramadan Rizal. Kepada Atadia, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada Lukman Marfis Rifai sebagai moderator atas pembukaannya. Perkenalkan, saya Atadia Ramadan Rizal, dan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai sikap HG terhadap permasalahan. Sikap kami terbagi menjadi 4. Yang pertama ada di bidang sosial dan politik, yang kedua ada di bidang militer, yang ketiga ada di bidang kesehatan, dan yang terakhir ada di bidang ekonomi. Pada bidang sosial dan politik, seperti termasuk dalam kategori ini adalah konflik etnis, agama, budaya, kejahatan terorganisasi, terorisme, dan lain sebagainya. Mengatasi ancaman ini, upaya pencegahan jauh lebih penting dari penanggulangannya. Yang kedua adalah bidang militer. Ancaman terhadap ketahanan nasional karena agresi militer sudah sangat berkurang. Namun, jika kita tidak mempunyai militer yang kuat, yang didukung oleh peralatan yang memadai, akan banyak gangguan terhadap kedaulatan tanah air. Yang ketiga adalah bidang kesehatan. Ancaman ini, kita harus memahami bagaimana penyakit itu menyebar dan bagaimana pula cara menanggulanginya. Yang terakhir di bidang ekonomi adalah yang berpengaruh pada kemiskinan dan pengangguran. Solusinya dengan subsidi pemerintah dan pemerataan pembangunan, sehingga tercapai kestabilan ekonomi. Berikut adalah hipotesis yang telah kita sepakati. Ketahanan nasional merupakan hal yang wajib dimiliki oleh suatu negara. Ketahanan nasional merupakan daya tahan suatu bangsa dalam menghadapi tantangan dan ancaman, baik dari luar negara maupun dari dalam negara itu sendiri.
Dalam membentuk ketahanan nasional, negara harus memerhatikan aspek-aspek asas-asas dan konsepsi ketahanan nasional itu sendiri. Negara harus dapat memanfaatkan aspek Trigatra dan Astragatra dalam membentuk ketahanan nasional. Jika tidak dapat memanfaatkan hal tersebut, maka ekonomi suatu negara tidak bisa bergerak. Tidak percayanya rakyat terhadap pengelolaan negara oleh pemerintah dan terpecahnya persatuan bangsa. Tujuan dari ketahanan nasional adalah membentuk persatuan di masyarakat, tahan terhadap ancaman yang dimiliki negara, dan lain sebagainya. Banyak juga manfaat yang bisa didapatkan saat memiliki ketahanan nasional kuat. Salah satunya adalah dapat menanggulangi dampak dari ancaman negara, contohnya saat ancaman pandemi COVID-19 saat ini. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Atadia yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fadila Eka Nursita. Pada Fadila Eka Nursita, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Fadila Eka Nursita akan menjelaskan mengenai usulan alternatif solusi. Yang pertama itu ada solusi terhadap aspek ketahanan nasional di masa pandemi. Solusi yang pertama itu pemerintah harus menerapkan aspek-aspek Astragatra dalam upaya menjaga ketahanan nasional di tengah situasi akibat pandemi COVID-19. Dengan pengembangan seluruh aspek Astragatra dalam pembangunan pertahanan negara yang akan menentukan kualitas pertahanan negara dan kualitas pertahanan negara akan berbanding lurus dengan keadaan ketahanan nasional. Yang kedua, ada alternatif dampak COVID-19 bagi suatu negara dan implementasi ketahanan nasional dalam menanggulangi COVID-19. Yang pertama itu ada partisipasi seluruh masyarakat Indonesia untuk menanggulangi pandemi. Yang kedua, ada perencanaan regulasi yang baik dibentuk oleh pemerintah. Yang ketiga, ada pembentukan lembaga penanganan COVID-19 seperti gugus tugas penanganan COVID-19, baik di tingkat nasional hingga tingkat RT dan RW. Yang keempat, ada membentuk kebijakan penanggulangan risiko bencana berbasis komunitas. Dan yang terakhir, adanya persatuan yang ditanamkan oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam menghadapi pandemi. Yang ketiga, ada solusi terhadap pengaruh aspek Trigatra dalam membentuk ketahanan nasional di masa pandemi. Solusi yang pertama itu ada upaya pencegahan dan pengurangan risiko penyebaran dimulai dari tingkat komunitas lokal. Yang kedua ada upaya riset untuk menciptakan vaksin dengan bahan baku herbal yang terdapat dari sumber daya alam Indonesia. Dan yang terakhir ada pembatasan mobilitas masyarakat dalam berpergian untuk mencegah penyebaran COVID-19. Yang keempat, ada penerapan asas-asas ketahanan nasional dalam menghadapi ancaman negara, yaitu ada mengisolasi ancaman, menggunakan kekuatan ekonomi untuk bekerja sama, melakukan pertahanan sipil, bersikap waspada, toleransi antara umat beragama, dan gotong royong. Yang kelima, ada solusi penerapan manfaat ketahanan nasional bagi negara Indonesia. Solusi pertama, tetap tangguh dalam mempertahankan ketahanan nasional walaupun berbagai masalah datang baik itu internal maupun eksternal. Yang kedua, tetap fokus dan ulet agar tujuan-tujuan yang ingin kita capai dapat terrealisasikan. Yang ketiga, terus-menerus mempertahankan identitas atau jati diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Yang keempat, ada mempertahankan integritas bangsa dengan menjaga kerukunan dan keharmonisan antara sesama warga bangsa. Dan yang terakhir, tidak mudah terpengaruh dan kebal dengan berbagai ancaman, hambatan, maupun gangguan yang mungkin dapat menimbulkan pergesekan. Yang keenam, ada solusi konsepsi pertahanan nasional dalam membentuk suatu ketahanan negara dari ancaman. Yang pertama itu meningkatkan kesejahteraan seperti memberikan bantuan sosial, membuka banyak lapangan kerja baru, dan memperhatikan masyarakat yang kurang sejahtera. Yang terakhir, di bidang keamanan, pemerintah perlu memperkuat alutsista agar negara lain
segan dengan Indonesia. Selain itu, pemerintah juga dapat memperbarui teknologi keamanan serta meningkatkan kecakapan dan ketangkasan prajurit TNI dan Polri untuk menjaga keamanan negara. Dan yang terakhir, ada solusi untuk ketahanan nasional bagi suatu negara dalam menghadapi ancaman negara. Di solusi ini ada 3. Yang pertama itu daya tangkal dalam kedudukan sebagai konsepsi penangkalan ketahanan nasional. Indonesia ditujukan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, integritas, eksistensi bangsa dan negara Indonesia dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Yang kedua, ada pengarah bagi pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan sehingga tercapai kesejahteraan rakyat. Dan yang terakhir, ada pengarahan dalam menyatukan pola pikir, pola tindak, dan cara kerja yang dibuat. Pemerintah yang membuat kebijakan dan strategi pembangunan dalam setiap sektor untuk mencapai tujuan nasional mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Selanjutnya, saya akan membahas dari alternatif solusi yang terpilih yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama itu solusi terhadap aspek ketahanan nasional di masa pandemi. Alternatif solusi yang terpilih itu ada menerapkan aspek-aspek astagatara, mengembangkan seluruh aspek astagatara. Yang kedua ada solusi dampak COVID bagi suatu negara dan implementasi ketahanan nasional dalam menanggulangi COVID-19. Alternatif solusi yang terpilih yaitu ada partisipasi seluruh masyarakat Indonesia untuk menanggulangi pandemi. Dan yang kedua ada perencanaan regulasi yang baik dibentuk oleh pemerintah. Yang ketiga ada terhadap pengaruh aspek trigastra dalam membentuk ketahanan nasional di masa pandemi. Alternatif solusi yang terpilih dari solusi ini yaitu upaya riset untuk menciptakan vaksin dengan bahan baku herbal yang terdapat dari sumber daya alam Indonesia. Yang keempat ada penerapan asas-asas ketahanan nasional dalam menghadapi ancaman negara. Solusi yang terpilih yaitu menggunakan kekuatan ekonomi untuk bekerja sama, toleransi antara umat beragama, dan gotong royong. Yang kelima ada solusi penerapan manfaat ketahanan nasional bagi negara Indonesia. Alternatif solusi yang terpilih dari solusi ini adalah tidak mudah terpengaruh dalam kebal dengan berbagai ancaman, hambatan maupun gangguan yang mungkin dapat menimbulkan pergesekan. Yang keenam ada solusi konsepsi ketahanan nasional dalam membentuk suatu ketahanan negara dari ancaman. Alternatif solusi yang telah dipilih adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pemerintah perlu memperkuat alutsista. Yang terakhir ada solusi pertahanan nasional bagi suatu negara dalam menghadapi ancaman negara. Yang pertama itu ada daya tangkal, pengarahan bagi pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam bidang ideologi, dan yang terakhir ada pengarahan dalam menyatukan pola pikir. Baik, sekian dari presentasi saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Fadila Eka Nursita atas materi yang telah disampaikan. Materi selanjutnya mengenai sikap HG terhadap solusi dan kesimpulan akan disampaikan oleh Dita Puspitasari. Kepada Dita, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan membahas mengenai sikap HG terhadap solusi. Ada beberapa sikap HG terhadap solusi. Yang pertama, memahami betapa pentingnya ketahanan nasional pada saat pandemi. Yang kedua, memahami solusi yang telah dipilih. Yang ketiga, melakukan solusi yang dipilih dengan perannya sebagai mahasiswa dan masyarakat. Yang keempat, mengajak masyarakat untuk melakukan solusi yang dipilih dengan perannya sebagai masyarakat. Next.
Berikut adalah kesimpulannya. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa yang berisi ketangguhan, serta keuletan dan kemampuan bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun luar, yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Ketahanan nasional diwujudkan dari dua pendekatan, yakni pendekatan Gatra dan pendekatan spasial geografis. Pendekatan Gatra terdiri dari ideologi, ekonomi, politik, sosial, dan budaya, pertahanan, dan keamanan. Ketahanan tiap Gatra akan mempengaruhi ketahanan nasional. Selanjutnya adalah pendekatan spasial geografis yang dipengaruhi oleh ketahanan tiap provinsi atau daerah. Ketahanan nasional di tengah masa pandemi COVID-19 dapat dirasakan dalam wujud regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti pembatasan sosial berskala besar, larangan mudik, keringanan kredit dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, dan prioritas anggaran kesehatan. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Dita Puspitasari atas materi yang telah disampaikan. Baik, sekian presentasi kami yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun hal yang tidak disengaja lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.